Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong plus bagian 30. Memang benar, ternyata cewek itu adalah Widi. Widi, seru Elang, dia seketika cemas. Bagaimana tidak? Keadaan Widi tampak memprihatinkan sekali. Tubuh Widi tampak dipenuhi luka dan lebam. Elang juga bisa melihat, rok yang dikenakan Widi dipenuhi noda darah. Elang kelirih Widi dengan suara seraknya. Diamlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ujar Elang, sembari menggendong Widi dengan gaya beridal. Dia segera membawa cewek tersebut keluar dari ruangan mengerikan itu. Angela, bawa lelaki bejat itu ke polisi, kata Elang. Sebenarnya, ia sangat ingin memukuli lelaki misterius yang ternyata bernama Nino itu. Namun, Elang merasa harus membawa Widi ke rumah sakit secepatnya. Jangan. Aku mohon jangan laporkan aku ke polisi. Apa yang aku lakukan pada Widi, itu hanyalah bukti cintaku padanya, mohon Nino. Diam. Bentak Angela. Bagaimana kalau aku membawanya bersamaku, aku pastikan dia akan dapat hukuman setimpal. Usul Angela. Kalau menurutmu itu bagus, ya sudah. Elang segera beranjak. Dia membawa Widi ke rumah sakit dengan taksi. Sementara itu, dia membiarkan Angela pergi mengurus Nino. Angkelirih Widi, yang memaksa dirinya bergerak untuk memeluk Elang. Padahal kondisi tubuhnya tampak lemah sekali, perlahan bulir-bulir air menetes dari matanya. Sudah. Kau bisa ceritakan semuanya nanti, Elang memeluk Widi dengan erat. Perlahan Elang lepas pelukannya dari Widi. Kau habiskan makananmu ya, aku mau angkat telepon sebentar, tuturnya. Dari siapa? Tanya Widi. Nanti aku cerita, jawab Elang sembari mengambil ponselnya. Kemudian keluar dari kamar. Di luar, Elang langsung mengangkat panggilan Dara. Kenapa, Ra? Tanya Elang. Gak apa-apa. Kangen aja, sahut Dara. Kirain apa tadi? Emang gak boleh, pacarnya telepon karena cuman kangen doang? Bukan gitu. Aku cuman khawatir aja, soalnya ini masih pagi. Justru harusnya kau senang. Karena pas bangun dari tidur, hal pertama yang aku pikirkan itu kamu. Ternyata sekarang kau pandai menggoda ya. Apa ini karena budaya London? Bilang aja kau suka kan? Iya. Elang hanya menjawab singkat, sebab hatinya sekarang gundah. Karena kedua perempuan yang dirinya cintai, kini sama-sama berada di sisinya. Hari ini kita bisa ketemu kan? Ujar Dara. Iya, bisa. Kebetulan juga aku mau kasih tahu kau sesuatu, ucap Elang. Mau kasih tahu apa? Bilang aja sekarang, tanggap Dara yang penasaran. Enggak, nanti aja pas kita ketemu. Elang bersikeras. Mengingat, sesuatu yang ingin dia beritahukan itu adalah tentang Widi. Elang juga berniat memperkenalkan Dara dengan Widi. Kalau begitu sekarang aja, aku akan siap-siap. Terdengar suara lari Dara yang sepertinya bergegas ingin bersiap. Astaga, Ra. Komentar Elang. Lagian kamu bikin aku penasaran. Ya udah. Aku kirim titik lokasiku ya, kau temui aku nanti di sana. Pembicaraan Elang dan Dara berakhir, Elang hendak kembali ke kamar Widi. Tetapi langkahnya harus terhenti, saat melihat Widi berdiri menatapnya di depan pintu. Dari siapa? Kok bicaranya kayak lagi bicara sama pacar? Timpal Widi, ia tampak memegangi tiang infusnya sendiri. Elang memejamkan matanya rapat-rapat, dia menghela nafas panjang. Lalu mengajak Widi duduk ke bangku yang ada di depan kamar. Selanjutnya, Elang ceritakan segala hal tentang Dara. Widi terperangah. Jadi, saat aku hilang kau malah asyik bercinta sama mantanmu? Timpalnya. Wid, aku nggak menduga kalau hal buruk terjadi sama kamu. Kau benar. Aku mungkin salah. Tapi menghilangnya dirimu bersamaan dengan seluruh uangku, membuatku curiga, kalau kau sudah mengkhianatiku. Terserah kau, bencilah aku sepuasmu.
Elang berusaha melakukan pembelaan. Widi menundukkan kepalanya. Dia tampak memainkan jari jemarinya dengan perasaan gelisah. Sebenarnya, Widi lebih mencemaskan keberadaan Dara. Cewek bernama Dara ini. Apa dia cinta pertamamu? Tanya Widi. Iya. Sampai sekarang aku masih sulit melupakannya. Tapi masalah paling besar adalah, aku juga mencintaimu, ungkap Elang. Jadi kau, Elang? Dara telah datang, panggilannya membuat ucapan Widi terpotong. Dara. Elang berdiri. Kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Dara menghampiri Elang, dia memeriksa kondisi tubuh cowok itu. Dara mengira Elang sakit, karena cowok tersebut mengajaknya bertemu di rumah sakit. Aku tidak sakit, ucap Elang. Lalu kenapa kau ada di sini? Selidik Dara. Elang tak menjawab, dia menatap Widi. Seolah mengerti, Widi segera berdiri. Saat itulah tatapannya bertemu dengan Dara. Ra, kenalkan ini Widi. Dan Widi, kenalkan ini Dara, imbuh Elang. Dia merasa cemas memperkenalkan dua cewek tersebut, apalagi reaksi Widi dan Dara terkesan sama-sama dingin. Dara menatap Widi dengan perasaan kesal. Oh, jadi kau cewek yang bawa kabur semua uang Elang? Pungkasnya. Mengingat, Dara belum tahu mengenai apa yang sudah menimpa Widi. Mendengar itu, Widi hanya tersenyum jengah. Ra. Ternyata Widi tidak salah. Biar aku ceritakan semua yang sudah terjadi, sergah Elang. Dia mengajak Widi dan Dara bicara ke kamar, rawat inap. Di sana mereka duduk di sofa. Elang segera menceritakan segala hal yang menimpa Widi pada Dara. Meski sudah mengetahui semuanya, anehnya Dara justru dibuat gelisah. Lalu bagaimana dengan hubungan kita? Apa kau akan melakukan poliamori lagi seperti dulu? Tanya Dara. Dulu? Widi menatap Elang untuk menuntut jawaban. Itu hanya masa lalu, Elang hanya menjawab begitu. Aku tidak mau melakukan hubungan itu lagi. Tegas Dara. Aku juga. Imbuh Widi, dia saling bertatapan intens dengan Dara. Tapi aku juga tak mau putus darimu. Lanjutnya, yang segera mengalihkan pandangan pada Elang. Ia genggam tangan cowok tersebut di hadapan Dara. Dengan cepat, Dara lepas genggaman Widi dari tangan Elang. Aku juga. Aku nggak mau putus dari kamu. Ungkap Dara. Kalau begitu, kau harus memilih di antara kami berdua. Usul Widi, dia dan Dara sama-sama menatap Elang. Keduanya menuntut jawaban dari cowok tersebut. Elang membisu, dia benar-benar bingung jika harus disuruh memilih. Cowok itu tampak menyurai rambutnya berkali-kali karena merasa gelisah. Kenapa kau diam saja? Tanya Dara. Sebenarnya aku tak menyangka semuanya akan jadi begini. Tapi aku ingin kalian memberiku waktu, ungkap Elang. Ya sudah kalau begitu. Kami akan memberimu waktu 3 hari, kata Widi. Pikirkanlah secepatnya, El. Karena minggu depan aku harus kembali ke London, cetus Dara. Elang mengangguk, ia menatap Dara dan Widi secara bergantian. Maafkan aku mencintai kalian berdua. Jadi ini sangat sulit bagiku, ucapnya. Emang bisa ya begitu? Tukas Widi. Bisa. Sekarang aku merasakannya, sahut Elang. Apa kau sudah makan? Kalau belum, ayo kita sarapan bareng, ajak Dara. Maaf. Tapi Elang harus ada di sini terus untuk menjagaku, potong Widi yang tak rela Elang pergi bersama Dara. Dara tercengang, sikap Widi membuatnya jadi merasa tak mau kalah juga. Ya sudah. Kalau begitu, aku akan ikut menemani juga di sini, imbuh Dara. Elang mendengus kasar, dia merasa tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Elang lantas berdiri dan mengajak Dara keluar sebentar. Kau mau kemana? Timpal Widi. Tunggulah di sini. Aku pergi ke depan sini saja, balas Elang. Widi terpaksa membiarkan, meskipun wajahnya itu tampak cemberut sekali. Di depan, Elang mencoba mengajak Dara bicara. Dia menyarankan cewek itu untuk pergi saja. Apa kau mengusirku? Dara tak terima. Enggak, Ra.
Aku takut keberadaanmu membuat kondisi Widi memburuk. Pokoknya aku akan segera menemuimu, ujar Elang. Kau sangat egois, El. Sejak awal kau memang begitu. Andai kau benar-benar sayang padaku, maka kau pasti akan memilihku tanpa harus perlu waktu untuk berpikir. Omel Dara, matanya tampak berkaca-kaca. Kalau kau ingin membenciku, aku akan terima, sahut Elang. Itulah yang selalu ingin ku coba. Namun seberapa keras aku mencobanya, aku tak bisa membencimu. Yang ada, aku malah makin sayang. Dara akhirnya terisak, Elang jadi bingung karena mereka ada di tempat umum. Orang di sekitar sana, tampak menatap ke arah Dara dan Elang. Rah. Elang menari Dara mendekat. Jangan menangis, pintanya. Aku akan berhenti menangis kala kau menemaniku makan. Setelah itu, barulah aku akan pergi, imbuh Dara. Elang mengangguk, dia masuk ke kamar sebentar untuk meminta izin pada Widi. Jadi kau akan meninggalkanku sendirian? Timpal Widi. Hanya sebentar saja. Apa kau mau aku teleponkan Gus? Gak usah. Pergi sana. Potong Widi ketus, ia juga mengalihkan pandangannya dari Elang. Elang sebenarnya mencemaskan Widi. Namun di sisi lain, dia merasa harus menemani Dara dulu agar tidak ada pertengkaran yang terjadi. Kini Elang dan Dara sarapan bersama di sebuah warung makan. Elang sengaja memilih tempat yang dekat dengan rumah sakit untuk berjaga-jaga. Bagaimana dengan tugas dari Angela? Tanya Dara. Sedang aku kerjakan. Semuanya berjalan lancar, jawab Elang. Apa kau tahu? Sebenarnya Amanda juga tak bisa melupakanmu, itulah alasan aku memilih menjauh darinya. Jadi sekarang kami tak berteman lagi, ujar Dara. Benarkah? Aku rasa itu hal terbaik yang bisa kau lakukan, tanggap Elang. Sebenarnya alasan aku melakukan itu karena tak ingin memiliki saingan lagi. Tapi ternyata, tetap saja aku punya saingan. Dara mendengus kasar. Elang tersenyum, bagaimana kalau aku tetap tak bisa memilih? Bagaimana kalau aku menginginkan kau dan Widi sekaligus? Balasnya. Dara seketika cemberut, Elang. Geramnya. Sorry. Coba ini. Elang sengaja mengalihkan perhatian Dara dengan menyuapinya lauk, Dara sendiri tak menolaknya. Enak kan? Kata Elang. Usai sarapan, Elang dan Dara berpisah. Walau saat itu Dara merasa berat sekali untuk pergi, tetapi dia tak punya pilihan lain, karena dia harus menepati janjinya. Elang segera kembali menemui Widi, dia menemukan cewek itu menangis di depan jendela. Widi! Seru Elang sembari menghampiri Widi. Buru-buru Widi menghapus air matanya, dia berusaha bersikap baik-baik saja. Lama banget, ucap Widi ketus. Yang terpenting aku kembalikan. Elang duduk ke samping Widi. Bertepatan dengan itu, ponsel Elang berdering. Ketika diperiksa, dia menemukan Devina yang menelepon. Pupil mata Elang membesar. Dari siapa? Jangan bilang kau punya pacar lain selain Dara. Selidik Widi, mengingat dia belum mengetahui tugas yang dilakukan Elang sekarang. Elang mengabaikan pertanyaan Widi. Ia pergi begitu saja keluar dari kamar, lalu menjawab panggilan Devina. Malam ini sepertinya aku ingin dipijat lagi, datanglah. Ujar Devina dari seberang telepon. Elang tersenyum miring. Itu jelas merupakan kode bahwa Devina sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Ternyata perempuan tersebut tak bisa menahannya selama lebih dari 24 jam. Oke, Kak. Malam ini aku akan ke sana, sahut Elang. Semakin cepat melakukan tugas Angela, maka semakin baik baginya. Setelah itu, Elang kembali menemui Widi. Ia menceritakan tugas yang sedang dijalaninya pada cewek tersebut. Widi tercengang, aku kira kau sudah berhenti. Tukasnya. Ini adalah yang terakhir. Setidaknya, aku bisa punya uang untuk menyewa tempat tinggal. Susah kalau pinjam uang terus, jelas Elang. Bagaimana kalau begini saja? Kau dan aku akan memulai semuanya dari awal. Kita menikah, lalu bisa bersama-sama mencari pekerjaan yang benar. Setelah sukses, kita beli rumah dan punya anak, usul Widi. Rencana memang mudah disebutkan lewat mulut.
Tapi kau tahu sendiri itu sulit dilakukan, tanggap Elang. Tapi kita belum mencoba, setidaknya kita coba dahulu. Hidup kita sudah belangsak sejak SMA, El. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya, sebelum hidup kita tambah hancur. Ayolah, El. Aku mengatakan ini, karena tidak mau kau tertimpa masalah lagi. Tuhan sudah berulang kali menghukum kita. Widi memegangi tangan Elang, ia mencoba membujuk cowok tersebut. Aku janji ini adalah yang terakhir, kau tidak masalahkan. Elang tetap keras kepala. Widi terdiam sejenak, dia akhirnya tak punya pilihan selain membiarkan Elang. Kini Elang dalam perjalanan menuju rumah Devina. Sungguh, dia sangat merindukan motor dan mobilnya. Namun kedua kendaraan itu juga telah jadi korban atas kejahatan Nino. Elang menyuruh Rili untuk menjaga Widi di rumah sakit. Lagi pula, keadaan Widi semakin membaik, kemungkinan besok dia akan diperbolehkan pulang oleh dokter. Tak lama kemudian, Elang tiba di tempat tujuan. Kebetulan dia menaiki taksi kala itu, Elang segera mendatangi rumah Devina. Beina menyambut kedatangan Elang. Ternyata saking tidak sabarnya Devina untuk dipijat, dia sudah menyiapkan semuanya. Elang langsung disuruh memasuki kamar, namun kali ini Devina menyuruhnya menutup pintu. Kau berhasil menggodaku, anak nakal. Timpal Devina, dia keluar dari kamar mandi. Devina tampak hanya mengenakan kain jarik. Menggoda apanya? Pijatanku yang kemarin itu bukan kesalahan. Aku biasanya memang melakukan itu pada pelanggan wanita, kilah Elang. Alah. Alasan. Mengaku saja, kalau kau bukan tukang pijat biasa. Makanya wajahmu tampan, balas Devina. Jadi kau tertarik pada wajahku? Goda Elang. Sudahlah. Ayo kita mulai. Devina melepas kain jariknya dari badan, seketika nampaklah tubuhnya yang mulus. Kali ini dia tidak malu lagi menunjukkannya. Devina lalu tengkurap keranjang, ia dalam posisi siap untuk dipijat. Elang sebenarnya heran. Entah apa yang merasuki Devina, hingga bisa dengan mudahnya jatuh ke dalam perangkap. Kalau begini, maka tugas Elang bisa dikatakan sudah sukses besar. Bersambung.